Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, sehingga kita bisa sampai di hari ke-22 bulan Ramadan yang mulia ini dalam keadaan sehat, tanpa suatu hal apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan dan sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau menjadi satu-satunya idola kita yang pertama, dan dengan menjadikan beliau idola kita, maka harapannya kita mencontoh setiap apapun yang Rasulullah teladankan kepada kita, sehingga kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Ustazah akan berbagi cerita tentang seorang sahabat Rasul bernama Alqamah. Nah, suatu hari Alqamah ini sakit parah, jadi sakit serius yang tidak ada lagi harapan hidup, sehingga sahabat-sahabatnya berkumpul kemudian menuntun Alqamah ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun Alqamah ini hanya diam, bahkan wajahnya kelihatan merengut begitu, karena mungkin saking dia tidak bisa menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu sahabat-sahabat ini pergi menemui Rasulullah SAW dan ditanya sama Rasul, apakah orang tua Alqamah ini masih ada? Kemudian dijawab, Alqamah ini sudah tidak memiliki ayah, namun ibunya masih ada dan sudah sepuh usianya. Lalu dipanggillah ibu dari Alqamah ini menghadap Rasul. Lalu Rasul bertanya, wahai ibu, bagaimana Alqamah ini? Alqamah ini adalah sahabatku, namun ketika dia sakit seperti ini, sakit parah, dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak bisa begitu. Nah, kemudian sang ibu bercerita, Alqamah ini, anak saya ini ya Rasul, sangat istimewa ibadahnya. Jadi sholat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan di masjid, kemudian sholat sunnahnya, sholat tahajud, sholat duha, kemudian dia juga berpuasa, puasa sunnah ya. Di setiap bulan tidak pernah terlewatkan kecuali Alqamah ini berpuasa sunnah. Apalagi puasa yang wajib seperti puasa Ramadan ini tidak pernah ketinggalan. Selain itu juga Alqamah rajin bersedekah, jadi sampai entah berapa banyak harta yang sudah dia sedekahkan. Nah, kemudian Rasul bertanya, kalau begitu bagaimana hubunganmu dengan Alqamah? Nah, lalu sang ibu ini bercerita lagi. Nah, ada satu sikap dari Alqamah ini yang menjadikanku merasa sakit hati, menjadikanku tersinggung dan marah padanya begitu. Nah, sikapnya seperti apa? Ternyata Alqamah ini lebih mendahulukan istrinya dibandingkan ibunya, sang ibu begitu. Nah, itu kalau ada apa-apa begitu yang didahulukan adalah istrinya. Kalau dia punya makanan atau dia punya kelebihan rezeki, itu yang diperhatikan dulu adalah istrinya, bukan ibunya. Padahal kalau laki-laki itu kan baktinya yang pertama adalah kepada orang tua, walaupun dia sudah memiliki istri baru, kemudian ke istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian Rasul tahu, oke, berarti karena sang ibu ini belum memaafkan anaknya ini, maka Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka dipanggillah Bilal oleh Rasulnya, Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya ke sini. Akan aku bakar Alqamah di sini agar nanti di akhirat dia tidak merasakan panasnya api neraka. Maka sontak sang ibu berteriak, wahai Rasul, bagaimana mungkin Anda akan membakar anak saya, anak kesayangan saya, kekasih hati saya di hadapan saya begitu. Betapa tidak hancur hati seorang ibu menyaksikan anaknya akan dibakar hidup-hidup gitu kan. Nah, lalu Rasul berkata, kalau begitu maafkanlah Alqamah,
ampunilah kesalahannya, agar di akhirat nanti dia tidak merasakan panasnya api neraka begitu. Maka saat itu juga sang ibu berkata, wahai Rasul dan semua yang hadir di sini begitu, saksikanlah bahwa aku memaafkan Alqamah. Lalu Rasul langsung berkata kepada Bilal, hai Bilal, pergilah ke rumah Alqamah begitu. Ibadah kita kepada Allah, namun kalau hubungan kita kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu, tidak baik, maka Allah tidak menganggap itu semua begitu. Maka mari kita semua sebagai anak menunaikan hak-hak orang tua kita, berbuat baik kepada mereka, berkata yang baik, terus kemudian tidak pernah membentak. Apapun yang diperintahkan orang tua kita laksanakan, selama itu tidak menyeberangi dari syariat begitu ya. Jadi sesuai dengan syariat, maka kita wajib untuk melaksanakannya begitu. Jadi dalam sebuah hadis juga Rasul mengatakan bahwa ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Jadi ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga bergantung kepada murka kedua orang tua kita. Maka mari kita berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan begitu kita akan dimudahkan segala urusan kita, karena berbuat baik kepada orang tua, hubungan kita kepada orang tua itu ganjarannya ataupun pahalanya itu akan Allah segerakan, tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia akan Allah berikan ganjarannya, entah itu yang baik ataupun yang buruk begitu. Itu saja dari Ustazah, mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.